rekening Al Hayat, tangan kanan saya. Mereka ini orang ring satu saya ini. Joki, Ray, Black Prince ini orang ring satu Al Hayat pada waktu itu. Yang kita percayakan. Atas rekomendasi Bu Yulia pada waktu itu. Bu, ini orang-orang yang bisa saya percaya. Ya. Yang bisa pegang rahasia. Orang Kristen semua 1 kali 24 jam ngomongnya firman. Si Coki itu kan Kristen Trinitas. Ngakunya. Semua yang mengancam saya itu orang Kristen Trinitas, Bu. Bahkan orang Wanes itu cuma 1 Samuel Sihaan doang itu. Yang ngancam tapi nggak jadi. Ternyata banyak kecoa ya. Lah, Debul itu kan orang Kristen Trinitas, betul nggak? Betul. Makanya Bu Marsha sering bilang bahwa di kekristenan sekarang juga sedang tidak baik-baik saja. Kalau saya Bukan masalah. Ya orang-orang seperti ini yang harus disingkirkan. Mereka double agent. Iya. Kalau saya Pak ya dengan kasus begini, mau itu pendeta, mau itu apa ya sekolah Vatikan atau apapun, itu manusia Pak. Saya nggak akan pengaruh dengan itu. Meskipun dia itu sahabat saya pegangnya pada firman kasar. Sewaktu saya ketemu firman Tuhan itu nggak ada siapa-siapa. Buat saya begitu. Saya tidak pernah selama 7 tahun ini pernah ngancem orang loh Bu. Shalom, Sofi. Ya, memang kalau ajaran Yesus nggak ada. Ini si Samuel Sihaan ini yang datang. Aku Gimana kasus perselingkuhanmu dengan Sarah tuh udah selesai belum? Ya, jadi kan gini. Kamu kan waktu itu sebentar sabar. Kamu kan Samuel Sihaan waktu itu ngancem. Saya Ya kan begini. laporin kamu Sofia. Sampai sekarang mana laporanmu? Kan begini. Laporanmu mana? Ya sebentar. Enggak, laporanmu sudah kau masukkan belum? Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Mengerikan teman-teman ya, Sofiatul sekarang mulai berbicara, sudah mulai membongkar aib-aib para Polikardus ini. Kita tahu Sofiatul adalah salah satu Polikardus paling senior, bahkan dianggap kakak oleh sebagian Polikardus, karena dialah yang mengurusi kalau kalian sakit, ada masalah keuangan, listrik belum bayar, anak butuh susu. Biasanya Polikardus minta bantuannya sama Sofiatul, karena dia mengelola uang dari organisasi penghujat Islam dan memang ditugaskan untuk membantu dan merekrut sebanyak mungkin orang-orang yang mau menghujat Islam. Sofiatul, kita ketahui teman-teman, menyimpan banyak sekali rahasia
aib-aib, kebusukan dari Polycarpus yang memang selama ini mereka sembunyikan. Bahkan selama ini mereka tutupi dengan segala cara, teman-teman. Tapi Sofiatul mulai tidak tahan dan mulai berbicara. Bagaimana yang namanya Elia Miron benaran kena penyakit HIV gara-gara selama ini melakukan hubungan lagi botoy. Itu diungkap juga oleh Sofiatul ya. Artinya dari Lina Wijaya, Agatha, dan sekarang plus dari Sofiatul alias Lani Ekawati. Fix ya. 3 saksi, orang terdekat. Terus tentang yang namanya RK melakukan perselingkuhan. Itu juga dibongkar oleh Sofiatul. Ini orang nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Anak Batak, Rudi Simamora ya, dibongkar juga. Wah, semua teman-teman. Dan memang kalau Sofiatul udah nyanyi, seru teman-teman. Seru. Dan sebenarnya ini nggak lepas daripada Sofiatul yang kesal. Aibnya dibongkar oleh ring satunya. Kita tahu, Sofiatul punya kelompok di organisasi Al-Mayat. Yayasan Al-Mayat. Dan ring satunya sekarang, itu banyak yang keluar dan membongkar. Bagaimana kelakuan Sofiatul? Dari mana dana mereka? Sofiatul sendiri melakukan hubungan trisam bersama Edis ya di Amerika, dan itu disampaikan oleh Coki yang merupakan ring satunya. Dan Sofiatul sendiri mengatakan dibocorkan. Dia sendiri tidak membantah. Lani Ekawati tidak membantah bahwa dia melakukan hubungan trisam itu. Dia cuma sampaikan dia kecewa bagaimana mungkin rahasianya dibocorkan oleh orang-orang terdekatnya. Dan di sini Sofiatul alias Lani Ekawati akan membongkar tampang-tampang orang-orang yang mengkhianati dia, bahkan sampai mengancam dia menggunakan senjata api, teman-teman. Jadi Sofiatul ini sering diancam oleh Polycarpus, dan ini membuktikan kepada kita semua, beginilah kelakuan mereka. Kalian bisa bayangkan, sesama mereka saja nggak segan-segan main ancam, apalagi kepada apologet-apologet Islam. Saya sendiri teman-teman, udah nggak terhitung ya, berapa banyak ancaman yang mereka buat. Apalagi mungkin mereka melihat, wah kamu Chinese gitu kan, berani sekali membongkar kebusukan mereka. Kalau kita lihat teman-teman, di antara teman-teman apologet Islam, teman-teman para mujahidin ya, bisa dibilang saya salah satu yang di garda terdepan membongkar kebusukan mereka. Kalau yang lain mungkin lebih fokus debat. Yang dibongkar Yesusnya, yang dibongkar kekristenannya. Jadi menurut mereka ya sudahlah. Karena mereka juga nggak peduli dengan kekristenan. Mereka nggak peduli dengan Yesus. Tapi kalau periuk mereka, pribadi mereka dibongkar, wah ngamuk. Itulah kenapa saya sampai sekarang ya, jadi target utama dari Polycarpus. Karena mereka anggap kamu ya, bongkar-bongkar periuk kami. Udah Chinese lagi gitu. Dan di sini teman-teman, juga terungkap bagaimana Sofiatul itu dulu ribut dengan Samuel Siaan yang merupakan pentolan atau pengajar utama di Oneness. Jadi waktu Samuel Siaan dengan terang-terangan mengungkap dia Oneness, ributlah mereka. Padahal dulu sama-sama di CIA. Di grup mereka namanya Central Idiot Apologetica. Di situ Samuel Siaan dianggap sebagai abang besar bersama Luga ya. Itu zaman dulu sekali teman-teman. Sofiatul masih anak kemarin sore waktu zaman dulu. Dan terakhir kita bisa lihat mereka bentrok sejak Oneness dan Tritunggal berantem. Di sini akan dibongkar semua oleh Sofiatul ya. Bagaimana orang-orang terdekat dia mengkhianati dirinya. Dan ini akan terus berulang sebenarnya. Akan terus. Walaupun sekarang dia dekat dengan Edis, Yuli, dan sebagainya, tidak tertutup kemungkinan di waktu akan datang dia akan dikhianati juga oleh Yuli, dikhianati juga oleh Edis, dan sebagainya ya. Ini kita dengarkan. Rekening Al-Hayat, tangan kanan saya. Mereka ini orang ring satu saya ini. Coki, Ray, Black Prince ini orang ring satu Al-Hayat pada waktu itu.
yang kita percayakan atas rekomendasi Bu Yulia pada waktu itu. Bu, ini orang-orang yang bisa saya percaya, ya, yang bisa pegang rahasia, orang Kristen semua 1 kali 24 jam ngomongnya firman. Si Coki itu kan Kristen Trinitas ngakunya. Semua yang mengancam saya itu orang Kristen Trinitas, Bu. Bahkan orang Wanes itu cuma 1 Samuel Sihaan doang itu yang ngancam tapi nggak jadi. Ternyata banyak kecoa ya. Lah, Debul itu kan orang Kristen Trinitas, betul nggak? Betul. Makanya Bu Marsha sering bilang bahwa di kekristenan sekarang juga sedang tidak baik-baik saja. Kalau saya Bukan gini, masalah. kalau Ya orang-orang saya gini, seperti Pak. ini yang harus Betul. disingkirkan. Mereka Kalau saya double begini, agent. Iya. Kalau saya Pak ya dengan kasus begini, mau itu pendeta, mau itu apa ya sekolah di Vatikan atau apapun, itu manusia Pak. Saya nggak akan pengaruh dengan itu. Meskipun dia itu sahabat saya pegangnya pada firman kasar. Sewaktu saya ketemu firman Tuhan tapi itu nggak ada saya siapa-siapa. tidak- Buat saya begitu. Saya tidak pernah selama 7 tahun ini pernah ngancem orang loh, Bu. Shalom, Ya, Sofi. memang kalau ajaran Yesus nggak Ya, ini bukan si Samuel ajaran Sihaan Muhammad. ini yang datang. Aku Gimana kasus perselingkuhanmu dengan Aku- Sarah tuh udah selesai belum? aku ya jadi kan gini. sabar dulu. Kamu Bu kan Sofi, waktu itu, kamu sebentar Iya. sabar. Kamu kan Samuel Sihaan waktu itu ngancem. Saya Ya kan begini. laporin kamu Sofia. Sampai sekarang mana laporanmu? Kan begini. Laporanmu mana? Ya sebentar. Enggak, laporanmu sudah kau masukkan belum? Enggak ada aku masukin laporan. Enggak ada aku masukin laporan. Jadi kan begini. Kan katanya kau Ya, kan makanya denger dulu, WK denger dulu, in the sure. Sebentar, Ya dengar kan? dulu. Kan begini. Kan Sofi kan mendapat kabar kan dari si PDM Kezia. Nah, Aduh, gua nggak mau urusan deh. Urusan lu mau tidur sama Kesia, bukan. urusan lu mau tidur. bukan. Itu gua nggak urusan. Bukan. Stop. Sebentar. Ini Gua sebenarnya tidak sih. mau Kan Sofia tahu berkata. dengan siapa. Kan Gua Sofia tidak berkata. mau Dari tahu. Bukan itu. Gua tidak mau Dengar tahu dulu, dengar dulu. kemana saja tititmu masuk. Gua nggak mau tahu tentang lu. Tutup. Stop. Gak ada urusan sama kamu. Gua nggak ngurusin. Terserah lu. Lu mau main sama Oh, yang siapa tukang saja, mau celup-celup tulisan sama itu siapa. ya? Yang Ya, celup gua nggak sana, mau tahu celup tentang sini. lu Samuel. Urusan gua sama Samuel lu Wanes adalah celup-celup. urusan masalah apologet. Urusan kau mau celupin ke Kesia, urusan kau mau celupin ke Sarah, urusan itu saya I don't care. Nggak bakal gue gubris Bentar. itu urusanmu. Sebentar gini loh Sofi, ngomong baik-baik lah. Maksudnya begini, kan kamu waktu itu bilang kalau anak Sarah itu dari saya yang adalah tulangnya, kan kata kamu. Nah, saya mengasumsikan kau mendengar kabar itu dari si Kezia, kan begitu. Saya tanya sama kamu Samuel. Saya itu tidak pernah kenal Sarah itu siapa. Loh Nggak enggak, pernah itu bukan ketemu. soal kau kenal atau enggak. Sebentar. Yaudah. Enggak, saya nggak mau dengar. Sabar. Enggak, saya turun deh. Si Kamu nggak mau dengar. Sarahmu itu ya, di YouTube-nya selalu nyangkut-nyangkutin nama gue. Gue kenal sama si Sarahmu itu aja enggak. Paham kamu? Jadi kau jangan sangkut-sangkutin. Kau mau celupin ke salah suka-sukamu. Yang anehnya ya Bu Marsha, saya heran. Orang-orang ini kalau di YouTube suka menjelekkan nama Sofia. Ya, saya dibilang selingkuhannya Joshua Tewu. Gue gak kenal tuh siapa tuh Joshua Tewu. Sarah aja gue gak kenal. Tapi herannya, mereka tuh suka DM saya. Shalom Bu Sofi, saya PS Sarah. PS Sarah yang mana? Gue pikir-pikir, kok bisa tahu nomor saya? Gak pernah saya tanggepin. Begitu juga dengan Lia Kristen, tiba-tiba bisa WA saya. Ngomong panjang melebar kali tinggi. Tapi di YouTube, di TikToknya jelek-jelekin saya. Di depan saya shalom, sama nih kayak bom-bom. Ya, di belakang saya jelek-jelekin, di depan saya shalom. Shalom lu di depan gue. Kalau saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa begitu. Saya orangnya saya nggak suka di depan, nggak suka. Kalau saya approve, ya, berarti saya approve. Saya langsung blok semua orang yang munafik itu saya itu bukan circle saya, sorry. Saya tuh punya teman sangat sedikit Bu Marsha. Dan tidak semua orang kontak saya tuh Pak bisa. Makanya orang sangat susah sekali kontak saya, sangat susah sekali ketemu saya di Amerika. Saya dipanggili gereja-gereja di Amerika. Saya bilang it's not time for me untuk ini. Kalau Bang Iris kan beredar keliling dari gereja-gereja dipanggilin terus. Saya enggak pernah mau. Paling sulit ketemu sama saya. Ya, minta waktu saya aja paling sulit untuk ketemu. Ya, orang kontak saja paling susah. Ya,
Saya nggak. Kalau Bang Idris kan nggak semua DM bisa satu-satu dibalas, semua WA bisa. Gue nggak ada waktu kayak gitu-gitu. Nggak ada waktu saya sudah terlalu tersita banyak. Saya tidak ada waktu hanya untuk membalas DM ataupun WhatsApp yang nggak penting, apalagi nggak penting buat saya. Nah, itu prinsip saya seperti itu. Karena ada banyak hal lain yang harus saya kerjakan. Shalom Bu Sofi. Saya sebenarnya menutupi banyak sekali aib-aib di dalam dunia apologetika. Karena saya tahu saya sendiri orang berdosa, saya bukan orang yang sempurna. Tapi mereka keluar. Jadi mereka ini Ray Coki mengambil kesempatan di air keruh. Paham nggak teman-teman? Saya nggak pernah singgung nama mereka, tiba-tiba dia masuk ke Rudy Iskariot ngomongin Sofia begini. Lalu tuh siapa? Bahkan suatu ketika si Coki ini masuk pakai nama suami Sofiatul. Wah, Pak Bomom seneng. Oh, Bapak betul ya? Suaminya Bu Sofia. Jadi dia tuh pengen tahu sekali tentang kehidupannya. Iya. Sudah diatur Bu dramanya pasti sama Bom. Drama Korea betul. Namanya penipu circle-nya sama model-model begini. Udah ada skenarionya ya. Iyalah, dia aja bikin bayangin, surat saya tabisan sampai aja bilang, skenario kok. Bikin surat tabisan saya aja sampai- udah skenario kan kok. ya mereka ini tidak takut akan Tuhan. Main-main dalam hal keuangan. Luar biasa kalau menurut saya ya. Saya cuma bilang pada waktu sama Bu Yulia seperti ini, Bu. Ini dana 17 juta selisih, kemana ini uangnya? Ya, 20 juta pun sampai sekarang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dia bilang ambil buat ibu. Saya cuma jujur begini teman-teman. Saya waktu itu bilang setiap bulan saya mau kasih persembahan dari ke teman-teman. Misalnya Bu Yulia saya kasih ini. Saya lebih suka terus terang begitu. Bu, saya butuh setiap bulan kasih dong. Betul nggak? Karena mereka moderator ya kan, koordinator. Jangan mencuri teman-teman. Itu prinsip saya. Lebih baik kamu minta saya kasih daripada kamu mencuri. Itu loh prinsip saya. Betul. Kamu minta saya kasih kok. Kamu mencuri gitu loh. Yang saya keselnya begitu. Jadi ketika saya kasih, oh enggak Bu, saya punya pekerjaan, enggak apa-apa. Kayaknya benar-benar tulus untuk Tuhan Bu Marsha. Enggak Bu, saya ini benar-benar untuk Tuhan. Ternyata duitnya hilang semua Bu. Walah. Ada pula yang Bu Sofi saya minta untuk Alkitab. Berapa Alkitab saya bilang yang kamu minta? Kita transfer 15 juta. Alkitabnya dijual. Ya saya nggak perlu sebut nama, saya rasa Anda semua sudah tahu siapa. Saya tutup semua itu Pak. Saya tahu itu. Saya menutupi banyak hal. Ya. Jadi kalau saya tidak bicara itu bukan karena saya takut. Saya memikirkan ada banyak kepentingan di belakang itu yang harus saya tutup. Tapi mereka ini mulutnya nggak tahu diri, ya, congor kemana-mana. Saya sudah lama loh. Ini nggak ada hubungan sama masalah PBB, betul nggak? Iya, Betul. Tapi bayangin, bom bisa memberikan kesempatan kepada dua pembun-bun ini yang mengancam membun-bun saya. Dikasih di komalnya cor. Dia sudah tahu debul seperti dia sudah tahu dia kasih fasilitas di komalnya. Kalau saya orang-orang kayak gitu, Bu, saya singkirkan dari hidup saya, Bu. Najis buat saya. Jelas, Satu circle dengan orang-orang yang menjual data-data. Dengan orang-orang pengkhianat, apalagi yang menjual saudaranya sendiri, itu buat saya tuh satu kejijikan dan kenajisan. Apalagi orang yang makan uang. Kalau buat saya lebih baik kamu minta. Ya, kemarin banyak yang minta saya. Bu, saya minta untuk ini, berapa? Saya transfer. Saya minta ini berapa? Saya transfer. Lebih baik kamu minta terus terang daripada kamu mencuri. Ya, itu prinsip buat saya. Kamu minta aja saya kasih kok. Ngapain kamu mencuri? Ngapain malu ya Bu ya kalau memang benar itu kan. Daripada diakalin mau untuk ini sebenarnya untuk pribadi itu kan malah nggak tahu lah mereka. Ya kalau omongan mereka bener open cam dong. Loh ini ngomong ini mentor-mentor Al Hayat Bu. Di Komal selalu ngomongin firman. Gurunya Miss Esther kan tahu dulu, nggak tahu ya? Miss Esther pernah ke Al Hayat belum ya? Iya, satu gelombang pertama. Ya mungkin kita udah batch 3 waktu itu. Ya kan? Waduh, ini guru-gurunya Al Hayat model begini. Astagfirullahaladzim.
Namanya mentoring waktu itu. Mereka nggak ngajar, tapi mentor pendamping. Iya. Bisa dilanjut ya? Oke, dilanjut itu. Temanya bagus sekali. Bang Ardi. Lanjut. Thank you Bu Sofi ya infonya ya. Terima kasih Bu Sofi. Kita untuk jaga-jaga saja. Just in case kalau ketemu satu koma terus mau ada tipu-tipu, kita udah waspadu. Semuanya shalom. Silakan Joshua mau ngomong Shalom, apa? Bang Silakan, Joshua. silakan. Roti hidup, terima kasih. Tadi aku cuma di bawah tapi dinaikkan sama hostnya. Ini aku terima kasih dulu. Aku hanya menyampaikan sedikit aja teman-teman. Ya, silakan silakan. Ya, dalam berbeda pandangan itu wajar ya sebetulnya. Jangan satu di antara kita ini saling karena berbeda pandangan terus kita merasa jauh atau ada apa ya, suatu pertengkaran, karena kita ini kan satu tubuh Kristus begitu loh. Nah, kali ini aku juga sependapat apa yang dikatakan Bang Edis, aku kali ini setuju. Yang sebelumnya aku kurang setuju ya. Jadi kali ini aku setuju bahwa apakah dalam kemanusiaan Yesus dia mempunyai Tuhan, itu kan yang sering dibahas-bahas di rumah mana itu. Kalau aku setuju dalam kodratnya sebagai manusia, Yesus mempunyai Tuhan. Di Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan Iya, pencipta langit dan bumi. Dius. Iya, banyak Sekarang Pak. kita harus Sebenarnya bertanya gini, juga. Pak, aku langsung, iya. Langsung saya sanggah aja Pak ya. Sebenarnya kita udah nggak mau bahas itu Pak. Nggak perlu ditanggepin, karena itu pengalian isu saja sebenarnya. Ya. Enggak, Sudah jelas Bu, itu begini, sudah Bu. dibahas sama Bang Deki Ngadas yang lulusan S3. Ya. Iya. Itu 5 tahun lalu. Gitu loh. Enggak, begini loh, sebenarnya sudah- gara-gara gini, Pak, kalau masalah saya- itu. kalau- Kita menjadi Benar, ada Pak. suatu kelompok-kelompok. Kalau ada berbeda Bukan kita pandangan, Pak, mereka. Pak, bukan kita. Pak, jadi gini Pak, sebenarnya kita nggak mau panjang ke situ karena buat saya udah clear itu ya. Kalau saya ini kan orang baru ya hitungannya ya, yang dari yang teman-teman udah dari lahir gitu kan. Kalau saya simpelnya begini Pak, selain ayat-ayat firman yang saya punya, kenapa saya? Karena Bang Edis kan baru aja ngomong. Sebenarnya saya gini, kenapa saya menjadi Kristen itu menuhankan Yesus ya? Karena saya kan patuh ya atau taat ya, taat kepada Yesus. Nah, saya menuhankan Yesus. Pertanyaannya, Yesus taat nggak kepada Bapaknya? Taat kan? Pantas nggak Yesus itu menuhankan Bapaknya? Itu loh, simpelnya kan di situ. Kalau mereka menyatakan Tritunggal kan gampang. Yang gampang kenapa dibikin susah sih? Kan Tritunggal kan begitu. Ya intinya seperti Kak Marsha bilang tadi, mereka hanya mau cari Iya. kesalahan, mau berpolemik, itu aja. Dan itu kan Itu sebenarnya sudah lewat. kambingnya Sudah kabur, lewat. guys. Sekarang kita fokusnya, fokus saya, ya, fokus saya itu bagaimana mengkonter, ya, tentang ajaran kebenaran itu yang mana? Ataukah Allah sang sumber kita atau SWT? Kan itu, udah fokus di situ buat saya, ya, itu aja. Nah, ini pengalian isu tentang penipu itu, ya, si Daud Tandi Kendek ini. Yang bahas itu kan diulang kembali kan di koma-koma mereka. Supaya apa? Supaya si penipu ini hilang kabarnya si surat petabisan itu. Itu aja kok. Nggak usah diituin lagi. Ya. Buat menurut saya. Tapi terserah hostnya kalau mau bahas-bahas tentang Yesus punya Tuhan. Ya saya diem aja. Karena saya sudah yakin bahwa betul Yesus punya Tuhan di dalam kemanusiaannya ya. ya betul. Di dalam kemanusiaannya. Karena Yesus sendiri itu apa? Taat ya dan patuh kepada Bapaknya. Ya. Itu loh. Saya sebagai Kristen, saya Yesus karena saya patuh dan taat kepada Yesus. Bedanya apa? Sama. Yesus punya Bapa nggak? Dia patuh nggak sama Bapaknya? Ya, Kan Pak. itu. Ya, ya, betul. Apa sih menuhankan?
Nah itu definisinya kan semua teman-teman sudah tahu kan. Kenapa Mengagungkan. Yesus menuhankan Bapaknya? Karena dia Sangat patuh, mudah itu sebenarnya. dia tunduk, Iya, dia iya, patuh iya. kepada Bapak. Selesai. Aduh. Ya, dilanjut Bang Yosua pendapatnya yang tadi. Ya, soalnya aku juga tadi pagi di roomnya Ibu Lia. Kemarin ya. Di situ ada Pak Bom-Bom Oh juga. itu sarangnya penjahat Pak. Enggak, bukan. Jangan dibilang Iya begitu. sarang penjahat Pak. Sarang penyamun itu. Bukan, Bu. Jujur Sebentar, Bu. karena waktu saya tegur di si Apolos ya. Lanjut Pak. Kenapa Anda sebut sarang penjahat itu definisinya gimana, Bu? Soalnya aku ini kan baru juga soalnya di Ya sebentar sedikit ya. Saya bilang satu begini. Saya pernah naik ke tempatnya si Lia. Lia. Nah, saya tanya, Lia setuju kalau misalnya Pak Bom-Bom ini pendeta tapi dia ngaku-ngaku pendeta. Lalu si Lia bilang apa? Ya itu tidak masalah, yang penting dia kan mengajarkan pengajaran yang benar. Artinya kan si Lia itu mendukung penipuan gitu. Yes, makanya saya bilang itu sarang penyamun. Ya. Terus statementnya Lia Sebentar, pernah Bu, di Mas. satu komal ya, saya dengerin di bawah. Meskipun dia saudara saya akan tegur. Lah itu tentang surat pertanyaan penipu itu. Ya begini ya Bu ya, saya sebagai orang awam di TikTok, ini merasa, sehati saya itu sebenarnya merasa sedih. Saya mungkin mewakili di antara begitu banyak para netizen yang sebagai orang Kristen melihat para senior-senior kami, sang debater-debater ini, seperti contoh Anda dan Bu Safiatul dan Roti Hidup dan Pak Bom-Bom, Bang Edis, itu kan semuanya sebetulnya di dalam satu tubuh Kristus, tetapi terjadi perpecahan oleh karena suatu perbedaan pandangan sebetulnya yang bukan merupakan inti dari keselamatan. Abang terlampau apa bang? Terlampau polos. Mereka itu membuat Enggak satu salah, Bang Yosua salah. Bang ya, satu Yosua perbedaan untuk salah. menutup-nutupi. Bang Yosua salah, Bang. Itu kedok aja, Bang. Kalau perbedaan itu saya oke, Pak. Tapi permasalahannya, mereka itu menutup kedoknya si penipu-penipu ini dengan perbedaan itu. Paham ya, Pak Yosua? Sebenarnya saya nggak mau speak up karena si Lia, ya, waktu di komalnya, waktu saya di bawah, begitu mereka nangis-nangis saat teduh, saya kan pertama kali ngeliat, oh iya itu ada Roh Kudus, ya. Ternyata setelah saat teduh ditutup, nangis-nangisnya selesai, bahas buka komalnya Edis, membahas ini rumah apologet, si Apolos pendeta itu. Terus saya tapping di bawah, loh, abis saat teduh, pendetanya kok bahas koma lain. Terus Lia bilang, ini termasuk satu ini, si Marsha ini, pengikut-pengikut. Abis nangis-nangis loh. Saat teduh itu kan nangis-nangis kan, hostnya nangis-nangis, ya. Terus narasumbernya nangis-nangis. Begitu ditutup langsung bahas tentang ya rumah apologet punyanya Edis. Sampai detik ini juga kan kalau malam si Lia itu sampai detik ini bahas tentang si A si B. Masalahnya begini Pak Yosua. Masalahnya begini loh, ketika mereka tuh dia bertemu sama kiamat masalah perbedaan pandangan rencana penyaliban. Jaringannya merah. Mbak lihat nggak waktu apa? Bentar. Ada sinyal nggak ya? Tes. Ya, oke. Lanjut. Nih sinyal juga nggak ada. Masalahnya bukan itu Pak Yosua. Masalahnya adalah ketika terjadi perbedaan pandangan, mereka ini sukanya mengancam Pak. Bapak lihat nggak waktu itu waktu bom sama si kiamat?
Beda pandangan langsung, saya tahu nama kamu, alamat kamu, saya beberkan biar kamu ditangkap sama kadrun. Lalu Budi Azali juga ketawa-ketawa. Saya suka sekali itu kalau kiamat ditangkap polisi. Bapak dengar nggak Nggak waktu boleh itu? begitu. Nggak ada Bu Sofi, nggak ada. Aku nggak ada. Lah, saya 7 Nah, Bu tahun itu Sofi, sudah Bu Sofi. 9 orang yang ngancem saya kok. Bapak Bu ini Sofi. ketinggalan zaman. Nah, Waktu saya salam dor, waktu itu waktu saya salam bilang, dor. iya, waktu itu saya bilang kan tuh si bom ya jual-jual bongkar-bongkar itu apologet Kristen. Saya bilang saya tegur si SP, kamu kan yang deket, kenapa kamu nggak negor itu si bom? Sudah saya tegur begono begini. Kapan kamu negornya? Bener nggak itu pendeta? Tapi kayak begitu kelakuannya. Ya, hafal firman, tapi yang dihafalkan itu tidak pernah dilakukan. Untuk apa? Ya betul. Jadi Itu begini ya. makanya Pak Yosua, saya Ya. ini menegur. Otomatis kan saya lihat, saya tegur. Bukan berarti Iya. waktu di komanya lihat, oh begini toh, pendeta habis saat teduh, tapi habis itu saat teduh ditutup, pembahasannya tentang rumah apologet. Videonya ditampilin, Pak. Otomatis kan saya ngomong. Saya malah dibilang, ini termasuk Marsha nih, herdernya Edis loh. Saya nggak pernah, saya masuk ke Edis itu 1-2 kali pakai akun yang lama saya itu. Berapa tahun yang lalu. Ya. Tapi tentang pemahaman itu saya ini kan tadi sudah bilang. Tentang Yesus punya Tuhan itu, kalau kita paham Tritunggal kan jelas sebenarnya. Iya. Ya itu aja, sesimpel itu. Dan semua itu ada di ayat-ayat firman. Ya. Ya begini. Masalahnya kenapa mereka begitu? Itu aja. Tapi gini loh, waktu saya ada Romo Daniel Biantoro sama Romo mengatakan Yesus punya Tuhan, mereka nggak berani tegur, Pak, nggak berani mengatakan sesat. Nah, itu kenapa? Caranya pelan. Jadi ketika diingat mengalami Yesus punya Tuhan, Karena dibilang nggak booming, pelan. nggak seperti Lihat itu videonya Edis. 4 jam berapa menit, lihat aja. Semua ada di video saya. Mereka memberikan pernyataan yang sama. Iya, Lalu jelas masuk lah. salah satu orang dari KIR, ya dari tempatnya Pak Devri Nandas, ya. Lalu dia bilang, tapi substansinya Karena mereka beda Bu, penjahat, walaupun jadi memang pernyataannya hatinya sama. busuk, Pak Yusuf, hatinya busuk. Sebentar izin aku bicara. Aku sudah lama kepingin bicara sama Bu Sofi ini, kepingin sekali mau bicara sama Bu Sofi. Nah kali ini aku nggak tahu dinaikkan sang host roti hidup ini, aku nggak tahu kenapa ya. Aku kan di bawah tadi, nggak ada typing juga nggak ada. Aku hanya ingin begini ya teman-teman, bukan menasehati, mungkin di Pak Bom juga, mungkin kalau Pak Bom mendengar, dan para apologet yang senior yang begitu lama yang sudah di room ini menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan, jangan lupakan satu. Apa itu yang jangan dilupakan? Kasih. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang dikatakan kasih itulah yang terbesar. Walaupun kamu dapat berbicara, bernubuat kepada malaikat, bisa memindahkan gunung, tapi kalau tanpa kasih, kamu seperti gong yang gemerincing. Apa itu gong gemerincing? Hanya bunyinya saja nyaring, tapi nggak ada lagu, nggak ada bunyi tanda nada yang begitu enak indah didengar. Nah, bukan cuma hanya ingatlah satu itu, kasih. Walaupun kita disakiti, walaupun kita Pasti Pak, pasti kita mengasihi karena hukum yang terutama adalah kasih. Ya, Itu pasti. hukum terutama adalah Ya, nggak mungkin kita. Kalau mereka itu menyatakan dengan tulus kesalahan mereka di depan publik, ya kita rasa yuk gitu kan. Tapi kan mereka nggak, malah menutupi si penjahat-penjahat ini, gimana sih? Nah, saya kepingin tahu Pak Yosua juga berkata di komasannya, bisa nggak dengan kayak begini? aku nggak pernah. Harus bisa dong. Duh, iya kemarin aku kan di roomnya Bulia juga sering menaikkan aku karena kami beda pandangan. Aku beda pandangan dengan Bulia. Ya, Saya baru mungkin monitor lagi. Pak Joshua bisa nggak kan Pak Joshua? Ntar tahan dulu Kak Marsha, saya baru monitor lagi. Jadi teman-teman, ya kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, saya adalah salah satu pribadi yang berusaha untuk mengambil terobosan karena saya melihat ini adalah badai dalam kekristenan itu sendiri. Bagaimana caranya untuk kita melewati badai ini dengan saling bergandengan tangan supaya kedepannya lagi jangan terjadi hal-hal seperti ini.
Dan saya datang ke komalnya Lia waktu itu, saya menyampaikan visi dan misi yang saya ingin jalankan. Sayang visi dan misi tersebut tidak terjadi. Bahkan saya sampai berencana untuk bikin grup untuk menyatukan apologet dalam berbagai macam denominasi. Kalau terjadi satu pandangan yang saling bertolak belakang, ya cukup dibahas di Zoom. Bukan harus gontok-gontokan di media sosial yang kayak begini, yang live di publik seperti ini. Karena bagi saya, dibahas seperti ini justru akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Dan menjadi penghalang tersendiri bagi pemberitaan Injil kebenaran itu sendiri. Jadi saya harap juga kepada teman-teman yang sudah terjadi seperti itu, kita mau apain lagi? Kita nggak mungkin mengembalikan gula yang sudah tercampur dengan air. Kita nggak dapat memisahkan lagi kopi yang sudah tercampur dengan air panas. Semua sudah terjadi. Nah, yang harus kita lakukan saat ini, bagaimana kita mengambil sikap yang bijaksana untuk berada di posisi memberikan jawaban kepada orang yang bertanya tentang kita, tentang hal-hal yang dipolemikan, hal-hal yang selalu menjadi dalam perbedaan pandangan ini, gitu. Saya nggak ada di mana-mana. Cuman yang saya sesalkan, kenapa dalam perbedaan pandangan, kenapa harus saling ancam-mengancam? Itu sama sekali nggak bagus. Dan itu bukan Nggak teladan cocok yang dilaporin. Dan Nggak cocok, nanti tak bongkar di Bukan kambing. cuma Itu kan sebenarnya kan mengancam, udah Iya. membeberkan data. Nah, itu yang harus ditegur sebenarnya. Karena teman-teman ya, kalau saya amati ya 4 tahun ini, kita sudah, kalau saya yang amati ya, siapa yang sering memberi kesempatan kembali kepada mereka-mereka ini? Ya, yang setahu saya ya si Daud Tandi Kendek itu. jadi Ya. teman-teman, saya selalu menyampaikan pesan dari Yesus Kristus itu kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah garam itu diasingkan kembali? Tidak lagi berguna, melainkan dibuang dan diinjak orang. Luar biasa. Ya, Kalau pokoknya garam saya itu sekian. tidak lagi berguna, Pak Roti Hidup, Pak Roti Hidup. siapa Sofi? Lah, Tuh, Hah? hilang. kemana? Kental. Kayaknya ke report. Kayaknya ke Ya, report. Kak kental. Sofi. Jaringannya Kalau memang saya gini teman-teman sekarang, fokus ini. Tapi kalau misalkan ada yang mau membahas, misalkan dari grup mereka, mau membahas tentang Yesus punya Tuhan, saya sebelum menjawab itu saya cuma tanya, sudah diselesaikan nggak tentang Daud Kandek ini benar pendeta atau enggak? Itu dulu deh. Ya, udah. Setelah itu udah nggak mau bahas lagi saya. Karena sudah clear tentang Yesus punya Tuhan, sudah clear, ayatnya banyak, jelas. Dan itu pembahasan itu sudah dibahas oleh S3, lulusan S3 ya, 5 tahun yang lalu ditutup ya. Itu aja. Oke, kembali ke laptop, kembali ke ini. Jadi gitu ya teman-teman. Saya berharap kita juga bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Bagi saya secara pribadi, yang saya tidak setuju itu kalau data orang dipublis, apalagi disertai pengancaman dan sebagainya. Ya, Bagi betul. saya ini bukan lagi ajaran dari Yesus Kristus, tapi ini sudah merupakan ajaran dari setan. Ya. Karena Yesus yang kita yang adalah Tuhan dan Juru Selamat ketika berada di penghujung penderitaan, apa yang dia katakan di sana? Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah tantangan bagi kita. Sudahkah kita melakukan hal itu dalam
pola penginjilan kita hari lepas hari. Ketika Yesus, orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan, jelas-jelas bersin. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke teman-teman, sudah saksikan? Ngeri ya. Dan kita tunggu saja bongkar-bongkaran berikutnya teman-teman. Dan ini makin membuktikan bahwa beginilah kelakuan Polikardus. Bagi teman-teman di luar sana yang menganggap remeh bahwa mereka nggak mungkin lah, mereka kan minoritas, nggak mungkin lah berani mengancam dan sebagainya gitu kan. Terus orang-orang Kristen menganggap bahwa yang kasar kan Islam, yang suka persekusi Islam, yang suka rame-rame kan Islam gitu kan. Yang menggeruduk-menggeruduk kan kalian gitu. Halo, kalau di daerah mayoritas Muslim, mungkin kalian nggak melakukan geruduk. Tapi cara-cara culas, cara-cara licik, itu akan terus dilakukan oleh Polikardus ini. Akan terus teman-teman. Saya rasa yang ikut saya dari dulu ya, tahu bagaimana dulu mendiang Mangapul Sagala pernah menyuruh orang-orang murid-muridnya mencari saya waktu saya di Perapat, di kota dia teman-teman. Terus Pak Junias Tobing ya, Jenderal Purnawirawan, bersama Paul Jang juga mencari saya, bahkan kepala saya dihargai. Kepala saya dihargai teman-teman. Karena saya secara konsisten membongkar kebusukan-kebusukan ajaran Polikardus ini, dan bagaimana upaya mereka memecah belah. Bagaimana rencana-rencana jahat Paul Jang kita bongkar satu persatu, termasuk saat di Malang Selatan dia mengklaim membaptis, berhasil memurtadkan umat muslim. Padahal ternyata pindah gereja, mencuri jemaat dari gereja yang lain. Ini kita bongkar semua. Itulah mereka nggak terima. Itulah mereka kejang teman-teman. Dan di sini kalian saksikan sendiri ya, bagaimana kengerian mereka bisa sampai mengancam menggunakan senjata api. Apalagi kalau di daerah-daerah yang, ya mohon maaf, mayoritas mereka teman-teman. Itu panah bisa melayang ke kalian. Sadis. Waktu di Medan saja rumah saya didatangi oleh orang-orang yang disuruh oleh Rudi Iskariot ya. Jadi diprovokasi oleh Wak Labu yang saat itu masih diikuti oleh banyak oten. Kalau sekarang sudah ditinggalkan. Oten-oten Begoders-nya sudah jadi pengikut Edis. Karena memang oten-oten Begoders ini dia akan mencari mana gembala yang lebih Begoders. Dulu Rudi Iskariot adalah Begoders nomor 1. Kalau sekarang kan sudah ada Edis tipu gitu kan. Jadi pindah mereka. Dan Rudi Iskariot merasa kehilangan. Dia terkejut. Ini kenapa ini? Penonton-penontonnya kok jadi nonton Edis sekarang? Ya iyalah. Namanya mereka mencari Begoders yang lebih bego. Kan memang seperti itu karakter-karakter mereka. Oke. Dan sekali lagi teman-teman ya, inilah para Polikardus itu. Dan kita bongkar-bongkar semua di sini. Semoga Sofiatul kedepannya akan membongkar lebih banyak lagi kecurangan-kecurangan, kebusukan-kebusukan dari orang-orang ini. Supaya teman-teman Kristen kita sadar bahwa mereka sedang ditipu. Mereka sedang dihipnotis. Jangan lagi kalian mendukung
polikardus ini. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.